Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas tentang materi vektor ya. Kita mengulas materi waktu SMA terlebih dahulu. Besaran terbagi menjadi dua ya. Yang pertama besaran skalar, yang kedua besaran vektor. Apa yang membedakan dari keduanya? Kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Ini membedakannya. Contohnya apa saja di besaran skalar? Besaran skalar itu contohnya kita mau cari volume, luas, terus jarak ya, dan lain-lain. Sedangkan vektor itu adalah perpindahan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya saya contohkan terlebih dahulu supaya untuk lebih memahami. Seseorang berjalan dari titik A ke titik B. Setelah itu balik lagi, terus jarak A ke B itu 200 meter misal. Nah, terus dari B ke C itu jaraknya 50 misal. Ini 200 dari A ke B, B ke C 50. Yang ditanyakan berapakah jarak tempuh? Nah, kita hitung jarak tempuhnya, yaitu adalah AB ditambah BC. AB itu 200 meter ditambah BC 50 meter sama dengan 250 meter. Yang kedua yang ditanyakan adalah perpindahan. Perpindahannya berapa? Sama, rumusnya adalah AB tambah BC. Namun di sini yang membedakan 200 itu AB. Nah, BC-nya karena ini arahnya ke kiri, maka minus 50. Hasilnya berapa? 150 meter. Paham ya sampai sini ya yang membedakan? Oke, lanjut ke notasi. Kita ketahui contoh misal ya, titik A ke B, maka vektornya AB arahnya ke kanan ya. Bagaimana kalau misalkan arahnya kebalik? Ini titik A, ini B, maka ditulis B A. Nah, notasi vektor biasanya yang sering digunakan ya dengan huruf non kapital, U kecil, di atasnya ada arahnya.
atau ini sebut non kapital ya, atau garis bawah atau yang terakhir itu dengan bold. Dengan bold. Oke, ini notasi vektornya ya. Kita contoh begini. Buatlah vektor A, misal ini 3, 4. Nah, kita ketahui yang atas ini biasanya kalau arahnya nggak ke kanan pasti ke kiri. Kanan artinya positif, ke kiri artinya negatif. Sedang ini adalah kalau tidak atas pasti bawah. Atas berarti bernilai positif, bawah bernilai negatif. Paham ya? Untuk mengingatnya seperti garis bilangan saja, bahwa sebelah kanan di sini kan pasti positif kan, atas pasti positif, ini negatif, seperti ini. Kita contoh ya. Oke. Kita akan latihan menggambar vektor. Kita ketahui dulu bahwa misalnya vektor itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama ini namanya pangkal. Terus ini ya, panjang ini disebut namanya panjang vektor. Yang terakhir di sini adalah ujung vektor. Nah, kita contohkan vektor A ya, 3, 4. Kita tentukan titik pangkalnya dulu. Taruhlah sebentar. Kita titiknya di sini ya. Nah, karena ini nilainya 3, nih ini 3 berarti positif ya. Positif berarti ke kanan. 1, 2, 3 ke sini. Terus bawahnya ini ya, nilainya 4 atas tuh bawah, karena positif ya, jadi atas. Nanti di sini ininya 3, 1, 2, 3, ke atasnya 4, 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Nah, inilah gambar vektornya. Nah, ini juga bisa digambarkan dengan tuliskan seperti ini. 3, 4 kan seperti ini, bisa juga 3,4.
Contoh lagi, vektor U. Bentar. Vektor U 4, 2 atau sama dengan, sama saja ya, penulisannya 4,2 seperti ini juga nggak apa-apa. 4 dan 2 ini positif, berarti ini ke kanan 4, ke atas 2. Kita titik di sini. 1 2 3 4 1 2. Jadi gambar vektornya seperti ini. Ini vektor U ya. Bagaimana kalau misalkan negatif? Vektor V. Misal min 3 is 4. Min 3 berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya, 3 ya. Ini titiknya di sini. Berarti 1 2 3 4-nya positif ke atas berarti. 1 2 3 4 ini. Inilah gambar vektornya. Ini mengulas saja ya, mengulas materi yang waktu SMA untuk mengingat kembali. Dan kalian sebagai calon guru, pertama harus bisa bagaimana cara menyampaikan supaya murid itu paham, dan yang kedua sebagai dasar untuk pembelajaran berikutnya. Ada vektor yang di dimensi 3, ini yang pada dimensi 2 ya. Yes. Vektor di R3. Sorry. Maaf gak lurus ya. Sebenarnya bisa ada penggaris sebentar. Yes. Kita kasih bayangan terlebih dahulu.
Oke, kita akan menggambar vektor di R3. Kalau R3 nilai X itu di mana? X di sini ya. Yes, bentar. X di sini, Y di sini, dan Z di sini. Oke, ini apa garis merah? Yang ini adalah nilai negatif ya. Kalau yang hitam ini positif di R3. Kita contoh gambarlah vektor A 2 3 is 5. Nah, ini positif semua nih supaya contohnya lebih enak. Nah, atau bisa juga ditulis seperti ini, 2i tambah 3j tambah 5k misal. Ini juga bisa seperti ini ya. Oke, 2 berarti ini X ya, X, Y, dan Z. Kita buat titiknya dulu 2. Misalkan 2 itu di sini ya. Bentar, saya ganti titiknya. 2 di sini dan 3 itu di sini. Ini 2, ini 3 dan 5. Taruhlah 5 misal di sini titiknya ya. Nah, kita gambar dulu seperti bangun ruang ya. Sebentar, saya ganti titiknya. Maaf gambarnya jelek ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana vektornya? Vektor A itu adanya di sini nih. Sebentar. Ini ganti warnanya biru aja. Ini vektor A. Adanya di sini. Di sini. Kebesaran. Ketebalan. Ini ke titik ini. Nah, ini vektor A pada R3 seperti ini ya. Oke, bisa dipahami mudah-mudahan sampai sini. Sekarang masuk ke operasi.
Ntar. Oke, mudah-mudahan benar. Oke. Oke, ini sifat-sifat operasinya ya. Ini sifat-sifat operasinya, vektor U ditambah vektor V sama dengan V ditambah U, komutatif, asosiatif, identitas penjumlahan. Saya yakin teman-teman paham tentang ini ya, karena ini mengulas ya. Oke, langsung ke contoh ya. Jika A 2 3 min 1, B 0 min 2 4, berapakah vektor A ditambah B? Kita rubah posisinya biar lebih enak ya. 2 3 min 1 ditambah 0 min 2 4, 2 ditambah 0 2, 3 tambah min 2 1, min 1 tambah 4 3. Ini hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B ya. Silahkan nanti coba-coba rumus ini sendiri. Ini penjumlahan dan pengurangan sama ya, pakai tinggal disusun seperti ini. Sekarang kita untuk mengetahui panjang vektor. Bisa diketahui vektor U 3 4, vektor V min 5. Oke, sekarang untuk bisa mendapatkan panjang vektor, kita ingat dulu rumusnya. Panjang vektor A itu akan sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Ini misalkan di R3, kalau R2 berarti cukup sampai di sini ya. Ini di R3. Kalau R2 berarti cukup sampai A2 kuadrat. Yang kita sebut ini sebagai biasanya apa waktu SMA, rumus apa namanya itu yang diadopsi dari Pythagoras ya, namanya norma. Oke, langsung kita coba peroleh hasilnya. Berapakah panjang vektor U? Yaitu akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 ya, 25 sama dengan, nah berarti panjang vektor U
adalah 5. Bagaimana dengan vektor V? Panjang vektor V adalah min 5 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 25 tambah 36, itu akar 61. Nggak bisa disederhanain ya, cukup sampai di sini. Oke, kalau misalkan vektor V, panjang vektor V U dulu, vektor U ditambah panjang vektor V, itu berapa? Sama dengan akar dari ini ke sini ya, 3 ditambah min 5 dan 4 tambah 6. Kita kurung buka di sini, 3 ditambah min 5 kuadrat, kurung kuadrat lagi, kurung tutup, ditambah kurung buka 4 ditambah 6 dikuadratkan sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 104 ya, 104 disederhanakan sama dengan 4 kali 26, 2 akar 26. Oke, ini untuk mengetahui panjang vektor. Ya, mungkin tambahan dari saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.